Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang hukum-hukum yang membahas jumhur ulama karya Dr. Rohidin, Sarjana Hukum. Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam sering diartikan dengan dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Menurut Abdullah Wahab Khalaf, di antara dalil-dalil yang disepakati oleh jumhur ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam adalah 1. Al-Quran, 2. As-Sunnah, 3. Al-Ijma, 4. Al-Qiyas. Penggunaan keempat dalil sebagaimana di atas berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan uli amri di antara kamu." Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul-Nya, Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran adalah kitab suci yang membuat wahyu atau firman Allah, Tuhan Yang Maha Esa, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Mula-mula diturunkan di Mekah, kemudian di Madinah sebagai terdapat beberapa hukum umat terdahulu yang juga diakui oleh Al-Quran sebagai hukum yang juga harus dijadikan pedoman oleh umat manusia saat ini. Kita diperintahkan oleh Al-Quran supaya memperhatikan keadaan-keadaan masyarakat umat manusia sebelum kita, untuk mengetahui hukum-hukum yang sudah menegakkan masyarakat itu, dan hukum-hukum apa pula yang sudah merobohkannya. As-Sunnah ditinjau dari segi kualitas dan mutunya. Sunnah atau hadis ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu 1. Sunnah hadis sahih, yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang adil atau baik, kuat hafalannya, sempurna ketelitiannya. Kedua, sunnah atau hadis hasan, yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh orang adil atau baik, sanadanya bersambung kepada Rasulullah SAW, tidak cacat dan tidak bertentangan dengan dalil atau periwayatan yang lebih kuat. Ketiga, sunnah atau hadis daif, yaitu sunnah lemah karena rawinya tidak adil, terputus sanad atau cacat, bertentangan dengan dalil atau periwayat yang lebih kuat, atau ada cacat yang lain. Ijma, menurut bahasa, ialah sepakat atas sesuatu, kesempatan seluruh mujtahid muslim pada suatu masa tertentu setelah wafat Rasulullah SAW atas suatu hukum syara pada peristiwa yang terjadi. Tolak pangkal perumusannya didasarkan kepada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis sahih. Apabila telah terdapat ijma, maka harus ditaati, karena hukum baru itu merupakan perkembangan hukum yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Perumusannya tidak menyimpang dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis sahih, karena ijma bukan merupakan hukum aturan yang terdiri dari sendiri. Terdapat rukun yang harus dipenuhi untuk mencapai sebuah ketetapan atau kesepakatan hukum atau ijma. Di antaranya adanya beberapa pendapat yang menjadi satu pada satu masa tertentu. Kedua, adanya kesepakatan pendapat sesuatu mujtahid dari kaum muslimin atas suatu hukum syara mengenai suatu peristiwa hukum pada waktu terjadinya. Ketiga, kesepakatan pendapat itu nyata, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Qiyas secara etimologik bermakna menyamakan sesuatu, menyamakan hukum atau peristiwa yang tidak ada nasnya mengenai hukumnya dengan suatu peristiwa yang telah ada nas hukumnya, karena ada persamaan ilah. Analogi bahwa hukum setiap minuman yang memabukkan seperti whisky, vodka, bir, dan lainnya adalah haram. Dijadikannya qiyas sebagai metode sumber hukum Islam berdasarkan kepada Al-Quran dan surat Al-Hasyr. Itulah yang saya jelaskan tentang hukum-hukum yang membahas jumhur ulama karya Dr. Rohidin, Sarjana Hukum.